Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat akta kelahiran secara online, cara daftar akta kelahiran anak secara online. Caranya cukup mudah kawan-kawan. Saya berada di kota Surabaya dan situsnya yang sudah disediakan oleh Dispenduk Capil Surabaya adalah Kelampit Dispenduk Capil Surabaya.id. Alamatnya ini ya, perlu diperhatikan. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kita daftar terlebih dahulu. Kalau belum punya akun, silahkan klik menu daftar. Di sini kita masukkan nomor induknya, nama lengkapnya, akan otomatis isi nomor HP-nya, passwordnya, konfirmasi passwordnya. Lalu di sini jangan lupa dicentang dan di sini juga dicentang, ya. Lalu kalau sudah daftar, nanti ada verifikasi email. Silahkan login ke emailnya yang sudah didaftarkan di email ini. Oke, kalau sudah daftarnya mudah banget kawan, bisa dari HP juga bisa. Kalau sudah daftar, silahkan login di halaman ini, halaman depan, username dan password, baru login. Kalau sudah login, saya akan login dengan nama saya, dengan password saya, lalu saya centang ini. Oke, lalu saya login terlebih dahulu. Oke, ini adalah tampilan ketika masuk ke dalam situs Kelampit Dispenduk Capil Surabaya.id. Di sini teman-teman bisa ngurus apa saja, cetak EKTP atau permohonan akta perkawinan atau permohonan akta penceraian, banyak permohonan akta kelahiran, dan ini akan saya bahas untuk tutorial kali ini. Lalu di sini ada akta kematian, pemutakhiran biodata. Ini banyak sekali kawan untuk ngurus secara online. Sekarang sudah online, gak ribet, tidak, gak urus ke RT RW, terus gak harus ke kecamatan atau kelurahan atau ke mana ya. Jadi sekarang sudah tersedia online asalkan persyaratan sudah dipenuhi. Oke, kalau sudah, silahkan masuk ke permohonan akta kelahiran anak untuk anak yang baru lahir misalnya. Oke, akan tampil seperti ini. Di sini ada panduannya, ya. Di sini ada panduannya di bagian bawah ini. Kalau saya download, tampilannya seperti ini. Oke. Ini adalah panduannya. Saya terangkan secara singkat saja. Klik permohonan akta kelahiran anak. Kalau sudah diklik, nanti akan tampil seperti ini. Akan tampil persyaratan, iya saya mengerti dan bersedia untuk melanjutkan. Klik iya saya mengerti. Kalau sudah diklik iya saya mengerti dan bersedia, lalu kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita diperintah untuk memasukkan nik permohonan, nik pelapor, atau nik bapaknya boleh, kalau bapaknya yang mendaftarkan atau siapa yang melaporkan, karena ini nanti yang akan bertanggung jawab. Maka otomatis data kependudukan permohonan terisi secara otomatis, sudah disinkronkan oleh aplikasi Dispenduk Capil ini. Lalu kalau sudah, klik periksa nik pelapor begini ya, nanti akan tampil secara otomatis. Lalu berikutnya, kemudian input seluruh file data bayi yang didaftarkan ya. Apabila bayi yang didaftarkan adalah bayi kembar identik, maka ya harus melakukan input pada salah satu bayi terlebih dahulu sampai proses selesai, kemudian melanjutkan dengan bayi yang lain yang sama. Ini perlu diisi semuanya kawan-kawan ya, lengkap secara detail ya. Saya sudah mengisi ini dan saya berhasil mendaftarkan secara online.
Oke, berikutnya akan tampil seperti ini. Permohonan dapat mencentang pernyataan bahwa benar-benar mengajukan permohonan akta kelahiran dan dapat dipidanakan jika memalsukan data. Jadi di sini ketat kawan, kalau sampai ada data yang palsu akan dikenakan sanksi. Di sini sudah tertera undang-undangnya, dikenakan paling banyak ya 75 juta ya di sini ya. Jadi di sini gak mungkin gak mungkin pemalsuan data, otomatis harus benar datanya kawan-kawan. Lalu klik simpan dan lanjutkan, gampang sekali. Setelah itu akan diarahkan ke kolom seperti ini, muncul halaman data keluarga bayi, diisi juga lengkap sampai tuntas. Lalu diarahkan ke nomor 8, masukkan nik 2 orang saksi ya. Di sini dibutuhkan 2 KTP saksi bahwasanya anak itu benar-benar lahir ya, untuk yang berhubungan dengan kelahiran sang bayi. Misalnya kakaknya atau siapa, mbaknya ya. Nah, 2 saksi ini juga dibutuhkan untuk diinput datanya di aplikasi ini. Lalu setelah itu scan ya, untuk KTP 1 saksi 1, saksi 2 juga di scan, lalu di upload juga. Oke, di sini yang paling akhir saya kira ini banyak dokumen yang persyaratan perlu diupload dalam bentuk PDF ya. Dokumen surat dokter ya, dari dokter, surat kelahiran ya. Kedua SPTM, SPTJM ini bisa di-download, di bagian awal juga ada. SPTJM sini ya, bisa download di sini ya, bisa download di halaman depan permohonan akta kelahiran ya. Kalau sudah masuk akan diarahkan sudah download ngisi ini ya, ditandatangani lalu diupload juga. SPTJM 1, SPTM 2, lalu kartu keluarga ya juga diupload, akta perkawinan juga diupload ya, yang sudah dilegalisir tentunya ya. Ini harus dilegalisir tentunya. Lalu dokumen kebenaran suami istri juga diupload, ada formatnya. Fotokopi KTP 1, 2 juga diupload. Oke. Kalau sudah diupload, pada tahapan selanjutnya permohonan dapat melihat ringkasan kelahiran. Setelah itu permohonan dapat dilakukan validasi dan dikirim permohonan. Oke, setelah dilihat tampil seperti ini. Aslinya kayak gini. Ya, ini ya. Kayak gini tampilannya. Ini saya sudah mengajukan permohonan dan sekarang sudah jadi. Ringkasan-ringkasan ini perlu diteliti ulang, takut ada yang salah ya. Sebelum diklik validasi dan kirim permohonan ya. Jadi harus dilihat secara detail, baru diklik validasi dan kirim permohonan. Oke. Permohonan dapat melihat ringkasan permohonan dan mencetak. Pemohon dapat melihat ringkasan permohonan dan dapat dicetak e-kitir yang nantinya digunakan untuk mengambil berkas di kelurahan. Nah, ini permohonan ini atau yang aslinya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini nanti dicetak kawan-kawan. Nanti diserahkan ke kelurahan untuk ngambilnya. Ini anak saya Ahmad Kafa Bihi Ubaidillah sudah jadi sebenarnya 1 minggu yang lalu sudah jadi. Itu dicetak kalau tidak salah rangkap 3 dikasih map, langsung diserahkan kelurahan masing-masing, nanti akan dicek di kelurahan di sistemnya ya. Untuk mengecek apakah berkas masih dalam proses atau telah selesai, silakan download aplikasi Surabaya Ed di Play Store. Di sini bisa download kawan-kawan aplikasinya di ID di Play Store atau scan barcode-nya di e-kitir. Maksudnya scan ini, di scan ininya, di scan ya. QR code-nya ini di scan. Nanti akan tampil apakah statusnya diproses atau statusnya selesai begitu. Download aplikasinya ID di Play Store. Oke, saya kira sudah itu.
hasilnya seperti ini kawan ya. Kalau sudah jadi permohonan akta kelahiran, permohonan telah diterima pada tanggal sekian sekian jam sekian, permohonan telah diverifikasi, tidak ada revisi, permohonan telah diproses, lalu dokumen telah terbit. Nah, kalau dokumen telah terbit ini bisa diunduh kawan, bisa diunduh, bisa dicetak sendiri di sini ya, bisa diunduh seperti ini tampilannya. Nah, jadi sekarang karena di musim pandemi ini kita nggak ribet karena sudah ada tanda tangannya di tampilan sertifikat apa ini, akta kelahiran ini, nggak usah ditandatangani, otomatis ada QR code-nya ya, hitam putih kayak gini tampilannya. Ini sudah jelas tampil anak saya sudah jadi dalam jangka 1 minggu jadi ini, jadi nggak ribet sekali, ngurusnya gampang. Dan jangan lupa untuk akunnya, untuk login ke sini jangan sampai lupa, biar kalau ada laporan jadi apa belum itu ketemu ya. Persyaratan-persyaratan yang sudah diupload itu tadi akan tampil seperti ini. Tadi surat dari dokter, terus apa ini, SPTJM ya, SPTJM 1, terus KSK, ini surat nikah, ini SPTJM 2, suami istri kebenaran, ini KTP saksi. Nah, sudah itu aja berkasnya ya. Jadi tinggal ngupload jadilah, nggak mungkin gak jadi, pasti jadi. Ini saya sudah mencobanya. Selamat mencoba, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak yang baru lahir, dan biar tidak ribet, sangat mudah sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.